Halo, selamat datang. Pernah kepikiran nggak, apa sih aset kita yang paling berharga waktu bencana datang? Mungkin bukan uang di bank atau barang-barang di rumah. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah kekuatan tersembunyi yang sering banget kita lupain, padahal ada persis di depan mata kita. Yuk kita gali lebih dalam gimana koneksi antar manusia bisa jadi pertahanan terbaik kita. Coba deh, bayangin ini. Waktu jembatan beneran runtuh, jalanan kebanjiran, ternyata jembatan antar manusia lah yang jadi jalur penyelamat kita. Ikatan sederhana sama tetangga sebelah rumah itu ternyata bisa jadi infrastruktur yang jauh lebih kuat dari baja pas krisis melanda. Oke, biar benar-benar paham, yuk kita lihat dulu, apa sih yang sebenarnya terjadi di sebuah komunitas pas bencana itu datang. Nah, di Indonesia, kita beruntung banget punya konsep yang keren ini, gotong royong. Ini bukan sekedar kerja bakti ngebersihin selokan ya, tapi ini soal semangat tolong-menolong yang muncul gitu aja, spontan, pas keadaan lagi genting. Inilah wujud nyata dari apa yang kita sebut modal sosial. Dan data dari Surakarta ini benar-benar nunjukin fenomenanya. Coba perhatiin tabel ini, fokus ke baris yang di tengah. Begitu bencana terjadi, partisipasi warga langsung meroket. Kita ini emang luar biasa banget kalau soal respons cepat. Tapi, coba deh sekarang lihat baris atas sama bawahnya. Nah, disinilah masalahnya mulai kelihatan. Dan disinilah ironisnya. Studi yang sama tadi itu ngungkapin satu kelemahan yang, cukup kritis dan berbahaya dalam pendekatan kita. Ini dia pertanyaan besarnya. Kalau kita jago banget jadi pahlawan dadakan pas darurat, kenapa kita kok kayak males banget ya buat ngerencanain persiapan bareng-bareng? Ada jurang yang lebar banget antara aksi heroik kita pas bencana sama persiapan proaktif kita sebelum bencana itu datang. Jawabannya ternyata ada di sebuah sumber daya yang sering nggak kelihatan, yang dipupuk oleh komunitas-komunitas kuat jauh sebelum ada tanda-tanda bahaya. Para peneliti nyebutnya modal sosial. Eits, jangan salah sangka dulu, ini bukan soal duit ya, sama sekali bukan aset fisik. Modal sosial itu adalah kekayaan yang nggak ternilai harganya, jaringan pertemanan, rasa saling percaya, dan aturan main nggak tertulis yang bikin sekelompok orang bisa jadi satu tim yang tangguh. Modal sosial ini tuh kayak bangunan yang berdiri di atas 3 pilar utama. Pertama, jaringan, alias siapa aja yang kita kenal. Kedua, kepercayaan, yaitu seberapa yakin kita sama orang lain. Dan ketiga, norma atau nilai-nilai yang kita sepakati bareng. Tiga-tiganya ini harus ada buat bikin komunitas yang solid. Oke, ini mungkin kedengeran kayak teori doang. Tapi tunggu dulu, dampaknya itu bisa diukur loh. Dan angka-angkanya benar-benar bikin kita mikir. Lihat angka ini dari studi di Sukabumi, P sama dengan 0,000. Buat yang nggak biasa sama statistik, angka ini tuh artinya wow, ini bukti yang kuat banget. Artinya, hubungan antara modal sosial sama kesiapsiagaan itu hampir mustahil terjadi karena kebetulan. Hubungannya nyata dan sangat signifikan. Studi lain di Jombang bahkan ngasih angka yang lebih konkret lagi, 2,725 kali. Artinya apa? Keluarga yang punya ikatan sosial kuat, kemungkinannya untuk siap siaga menghadapi bencana itu hampir 3 kali lipat lebih tinggi. Coba bayangin, cuma modal kenal baik dan percaya sama tetangga, peluang keluarga Anda buat selamat bisa naik drastis. Bahkan, studi yang sama tadi di Jombang sampai pada kesimpulan ini. Modal sosial adalah satu-satunya prediktor paling kuat. Lebih kuat daripada sekedar pengetahuan soal bencana atau sikap waspada doang. Jadi intinya apa? Ini bukan cuma soal apa yang Anda tahu, tapi juga siapa yang Anda kenal dan Anda percayai. Dan kita bisa lihat salah satu contoh kerja modal sosial di sini. Waktu ditanya dari mana dapat info soal bencana, lebih dari setengah warga jawabnya dari pimpinan lokal mereka, Pak RT, Pak RW, atau aparat desa. Ini bukti nyata kalau koneksi vertikal ke institusi itu jadi saluran info yang paling dipercaya, jauh ngalahin internet atau TV sekalipun. Jadi gimana sih sebenarnya modal sosial ini bekerja? Nah, ternyata modal sosial itu punya 3 jenis koneksi yang berbeda, tapi saling melengkapi. Yang pertama ada bonding. Ini kayak lem super di dalam lingkaran terdekat kita, keluarga, sahabat, tetangga sebelah. Terus ada bridging, yang tugasnya ngebangun jembatan ke kelompok lain, misalnya antar RT atau antar komunitas hobi. Dan yang ketiga, ada linking. Ini koneksi ke atas, ke pihak yang punya sumber daya kayak pemerintah atau lembaga resmi. Dan sebuah komunitas yang tangguh, itu butuh ketiganya. Kalau bondingnya aja yang kuat tapi nggak ada bridging, kita bakal terisolasi, nggak tahu dunia luar. Sebaliknya, kalau bridgingnya bagus tapi nggak ada linking, kita bisa saling berbagi info, tapi pas butuh bantuan resmi, kita bingung mau minta ke siapa. Jadi kuncinya adalah keseimbangan. Ini semua membawa kita ke poin paling krusial,
Gimana caranya membangun sebuah komunitas yang benar-benar tahan banting sama guncangan apapun? Jadi, ketangguhan yang sejati itu bukan cuma soal aksi gotong royong yang heroik dan reaktif pas lagi ada masalah, bukan. Ketangguhan sejati itu soal kerja keras yang mungkin nggak kelihatan, yang dilakukan secara sengaja dan terus-menerus sebelum bencana datang, yaitu membangun ketiga jenis koneksi sosial tadi setiap hari. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan penting buat Anda renungkan. Coba deh lihat lagi komunitas di sekitar Anda. Apakah hubungan antar warganya itu didesain cuma buat bereaksi kalau ada masalah, atau sedang secara sadar dibangun untuk menjadi benar-benar tangguh? Jawabannya bisa jadi penentu segalanya saat krisis benar-benar datang.